Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Scene berganti, di dalam bintang Hongmeng sebuah bangunan besar berdiri di tanah yang luas. Di sini gunung sungai terlihat sangat indah, bahkan terdapat jenis pohon eksotis. Di atas bangunan terlihat dua sosok lelaki tua berjubah biru dan putih berdiri membicarakan tentang kompetisi ini. Pria tua berjubah putih itu bernama Ji Jun sementara pria yang berjubah biru itu bernama Qiu Jun. Qiu Jun lalu berkata, "Saya tidak tahu benua mana yang pertama kali tiba di bintang Hongmeng. Kompetisi atas nama benua kali ini lebih sulit dari sebelumnya. Meski begitu, saya masih berharap akan ada banyak orang-orang berbakat," ucap Qiu Jun. Meskipun ada banyak peserta yang menonjol tetapi mereka tidak terlepas dari kendali aliansi abadi. Dan inflasi aliansi abadi itu membuat kemakmuran di 3000 benua menurun, ucap Ji Jun. Di benua yang kacau ini kekuatan yang dilindungi oleh aliansi abadi akan tampil terdepan. Di era ini sangat sulit melihat seseorang seperti orang itu, ucap Qiu Jun. "Qiu Jun, kamu terlalu sedih kali ini," ucap Ji Jun. "Beberapa tahun yang lalu dan tidak ada yang bisa mengambil alih rencana kita. Jika terus seperti ini maka aliansi abadi benar-benar membuat benua ini menjadi kekacauan," ucap Qiu Jun. "Qiu Jun, Anda tidak perlu bersedih hati, kali ini saya punya firasat bahwa orang yang kita tunggu akan muncul di sini," ucap Ji Jun. "Itu sudah berapa kali Anda berkata seperti ini? Setiap kali kompetisi atas nama benua dimulai, Anda selalu mengatakan kalimat ini," ucap Qiu Jun. "Qiu Jun, percayalah padaku kali ini, aku benar-benar merasakan aura orang itu," ucap Ji Jun. Qiu Jun sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Ji Jun. Dia segera menghilang dari bangunan ini. Scene berganti. Di dalam lubang cacing yang terlambat bahtera tabut bergerak dengan kecepatan tinggi. Ding Yue mengamati seluruh lubang cacing sepanjang waktu. Dia mengerutkan kening saat melihat turbulensi kecil yang muncul dan menghilang. "Nona Ding Yue, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Zheng Hui saat melihat kegelisahan Ding Yue. "Turbulensi di sekitar sini tiba-tiba menghilang, jelas tidak mungkin turbulensi menghilang dengan sendirinya. Kecuali terdapat aliran turbulensi yang lebih besar lalu menelan mereka semua dan membentuk aliran turbulensi raksasa. Jika seperti ini kita akan dalam masalah besar saat ini," ucap Ding Yue. "Apakah Anda mempunyai cara untuk lepas dari situasi ini?" tanya Zheng Hui. "Dalam hal ini saya sama sekali tidak memiliki cara selain menunggu kematian," ucap Ding Yue tersenyum pahit. "Cara itu tidak masalah bagi saya, lagi pula saya pernah mati sekali. Dan tidak masalah jika saya mati sekali lagi," ucap Zheng Hui bersikap konyol. "Hidup saya sangat indah, saya tidak ingin mati terlalu cepat," ucap Ding Yue cemberut di hadapan Zheng Hui. Setelah waktu yang lama puluhan cahaya muncul di sekitar lubang cacing yang gelap. Ternyata puluhan sinar ini merupakan bahtera, mereka semua berasal dari rute yang berbeda. Melihat ini Ding Yue lalu berkata, "Sepertinya kita dalam masalah besar. Sekarang bahkan ada banyak bahtera yang datang, untuk menghindari musibah turbulensi raksasa. Kita harus bersatu dengan 3 bahtera itu," ucap Ding Yue. Saat ini beberapa bahtera di daerah sekitarnya dengan cepat bergabung satu sama lain. Mereka bersiap menghadapi turbulensi raksasa. Ding Yue segera mengendalikan bahtera tabut dan bergerak lebih dekat ke bahtera lainnya. Dari semua bahtera tabut milik Xiaoyan merupakan bahtera tingkat 3. Oleh karena itu banyak bahtera lain menolak untuk bergabung dengan bahtera tabut Xiaoyan. Sekarang mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum turbulensi benar-benar meletus. Ding Yue mencoba mencari bahtera terdekat di sekitarnya untuk mencari bantuan. Tetapi semuanya tidak ada yang mau bekerja sama dengan bahtera kelas 3.
Melihat awan kelabu semakin mendekat, bahkan bahtera ini benar-benar terangkat lalu hancur. Nona Ding Yue, apakah tidak ada jalan lain, tanya Xiaoyan. Tidak mungkin, untuk menghindari aliran turbulensi seperti itu. Bahkan bahtera tingkat 2 harus bersatu untuk melawannya. Hanya bahtera tingkat 1 yang tidak takut akan turbulensi yang begitu kuat. Tetapi untuk bahtera tingkat 3 seperti bahtera kita, tidak ada cara untuk menghindari bencana ini, ucap Ding Yue. Pada saat ini Ding Yue dipenuhi dengan keputusasaan. Namun di arah belakang bahtera tabut tiba-tiba terdapat 3 bahtera tingkat 2 yang mendekati bahtera tabut Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama Xiaoyan melihat sosok yang dikenal di salah satu bahtera itu. Itu adalah Geng Ping yang pernah menyapa Xiaoyan saat berada di kota Qian. Geng Ping berteriak kepada Xiaoyan, "Saudaraku, kita bertemu lagi. Turbulensi ini sangat besar dan bahtera Anda tidak mungkin bisa menahannya. Oleh karena itu mari bergabung dengan kami," ucap Geng Ping. Melihat kebaikan dari Geng Ping, Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya lalu berkata, "Karena saudara Geng Ping berkata seperti itu, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Anda," ucap Xiaoyan. Segera setelah itu bahtera tabut mulai bersandar di sekitar 3 bahtera tingkat 2. Namun melihat tindakan Geng Ping, kedua pemimpin bahtera lainnya menatap ke arah Geng Ping dengan sedikit kemarahan. Saat ini Geng Ping memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk membahas bagaimana menghadapi turbulensi besar ini. Xiaoyan segera datang ke bahtera Geng Ping dengan Ding Yue. Di samping Geng Ping berdiri 2 orang dari kedua bahtera lain. Mereka memandang bahtera tabut dan berkata, "Geng Ping, bahtera tingkat 3 tidak akan membantu kita untuk melewati turbulensi besar ini. Saya khawatir bahtera ini akan menyeret kita dalam kehancuran," ucap salah satu pemimpin bahtera berbaju ungu. "Apa yang kau katakan? Bahtera saya sangat kuat dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk menolak aliran turbulensi ini. Selain itu orang ini merupakan teman saya dan saya ingin membantu mereka untuk melewati turbulensi bersama-sama," ucap Geng Ping. Bahtera kelas 3 bisa datang ke sini sudah merupakan perjuangan yang sulit. Mungkin ini menjadi perjalanan terakhir bagi mereka, ucap pria berbaju hitam. Menurut pendapatnya tidak mungkin di dalam bahtera tingkat 3 terdapat orang kuat di dalamnya. Geng Ping lalu berkata, "Kalian berhenti meremehkan bahtera kelas 3 ini. Bahtera ini merupakan pemberian dari tangan seorang yang sangat terkenal. Jika Anda menjualnya harganya jauh lebih tinggi dari bahtera kalian berdua," ucap Geng Ping. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia sama sekali mengabaikan kedua pria itu. Xiaoyan hanya memberikan kesopanan kepada Geng Ping. "Saudara Geng Ping, terima kasih atas bantuan Anda," ucap Xiaoyan. "Saudara Xiaoyan tidak perlu sopan, ini merupakan takdir. Sejak pertama kali kita bertemu, saya merasa bahwa nasib kami terikat oleh saudara Xiaoyan. Jadi Anda tidak perlu berterima kasih atas bantuan kecil ini," ucap Geng Ping. Xiaoyan merenungkan tentang kebaikan yang diberikan oleh Geng Ping ini. Sehingga Xiaoyan merasa sedikit curiga tentang asal-usul Geng Ping. "Baiklah, sekarang kita harus membahas bagaimana cara untuk mengatasi itu turbulensi ini. Saya akan mengendalikan bahtera tabut untuk mengatasi turbulensi besar di depan. Waktu semakin mendesak dan hanya cara ini kita bisa lolos dari bencana," ucap Geng Ping. Pria berjubah hitam dan pria berjubah ungu tidak mempunyai pilihan selain menyepakati rencana ini. Begitu juga dengan Ding Yue dan Xiaoyan menyetujui rencana Geng Ping. "Yakinlah, kita akan melewati aliran turbulensi ini dengan selamat," ucap Geng Ping. Segera semua orang kembali ke bahtera mereka masing-masing. Dalam menghadapi arus turbulensi besar ini mereka harus berhati-hati. Kalau tidak, bahtera tingkat 2 bisa tercabik-cabik oleh arus turbulensi yang kuat. Saat ini keempat bahtera ditelan oleh turbulensi besar. Pemandangan yang semula hitam sekarang menjadi warna abu-abu. Keempat bahtera terus-menerus membentuk perisai energi yang besar. Di bawah kekuatan energi ini turbulensi tidak mampu menembus perisai energi yang terbentuk.
Turbulensi ini tidak menimbulkan ancaman untuk kita, ucap Geng Ping. Namun Ding Yue merasakan ada yang salah, dia berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan, turbulensi sini sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Saya khawatir sangat sulit bagi kita untuk melewatinya. Ini adalah turbulensi meteoroid yang paling menakutkan. Meskipun sekarang merupakan partikel kecil, namun partikel-partikel kecil ini kemungkinan akan menjadi materi gelap yang sangat besar. Kita akan hancur jika materi membentuk materi gelap, ucap Ding Yue. Di dalam bahtera tabut Geng Ping yang mendengar kata-kata Ding Yue segera berkata, "Tenanglah gadis kecil, saya memiliki pengalaman tentang turbulensi. Tidak mungkin turbulensi meteoroid muncul di sini. Dilihat dari kondisinya partikel ini seharusnya hanya turbulensi biasa tetapi jangkauannya relatif besar," ucap Geng Ping. Meskipun Geng Ping bicara seperti itu, tetapi Xiaoyan tidak menunda peringatan Ding Yue. Dia melempar 100 juta Xianyuan Qidan secara langsung ke bahtera tabut miliknya. Setelah itu Ding Yue juga menuangkan 100 juta Xianyuan Qidan ke dalam bahtera tabut. Dengan cepat perisai tebal menutupi seluruh bagian bahtera tabut. Melihat adegan ini membuat orang di dua bahtera itu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan macam apa yang bisa dihasilkan oleh bahtera tingkat 3? Apakah mereka pikir bisa melindungi bahtera mereka meskipun memperkuat perisai? Tindakan yang sia-sia dan bodoh, ucap pria berbaju ungu. Saudara Geng Ping, lihatlah tindakan mereka, Anda sudah membantu dengan susah payah tetapi mereka sama sekali tidak mempercayai Anda, ucap pria berjubah hitam yang ternyata bernama Luose. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka terdengar oleh Xiaoyan. Tetapi Geng Ping membuat pembelaan untuk Xiaoyan, saudara Luoseng. Bagi saya sikap mereka dapat diterima. Tidak ada salahnya bersikap hati-hati seperti itu, ucap Geng Ping dengan senyum hangat. Lebih baik kita menikmati lelucon kelompok itu dengan santai, ucap pria berjubah ungu yang ternyata bernama Yanbo. Ding Yue sangat marah dengan provokasi kedua orang itu. Dia menatap keduanya dan berkata, "Sekumpulan orang idiot yang tidak tahu kebenaran," ucap Ding Yue dengan suara keras. Kata-kata itu jatuh ke telinga semua orang. Geng Ping juga memandang Ding Yue sejenak. Kemudian menatap Luoseng dan Yanbo. Saat ini kedua orang ini memerah karena marah. "Gadis kecil, pikirkan konsekuensinya sebelum Anda berbicara," ucap Luoseng. Ding Yue melihat Luoseng lalu berkata, "Apakah Anda cukup bangga dengan memiliki bahtera kelas 2 Anda? Saya akan memberitahu Anda bahwa bahtera seperti milik Anda hanya seperti rumput di mata nona muda ini. Bahkan saya mampu membuat bahtera yang lebih hebat dari milik kalian berdua," ucap Ding Yue. "Gadis kecil, Anda sangat pintar untuk membual. Jika Anda mampu membuat bahtera yang lebih baik dari milik kami, mengapa Anda menaiki bahtera tingkat 3? Saya khawatir bahwa kamu belum pernah mendengar tentang teknologi Said," ucap Luoseng dengan tertawa terbahak-bahak. Sebelum Ding Yue akan berkata tiba-tiba terjadi ledakan di depan. Semua orang melihat materi gelap besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Luoseng, Yanbo dan Geng Ping mata mereka benar-benar menyusut. "Ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" teriak ketiganya. Bahkan Geng Ping berteriak saat melihat ini. Ding Yue yang melihat keterkejutan di mata semua orang segera berkata, "Sekelompok orang bodoh. Apakah sekarang tindakan nona ini masih dianggap sebagai candaan bagi kalian?" ucap Ding Yue. Setelah berbicara Ding Yue mengabaikan kelompok itu dan terus melakukan pekerjaan perlindungan dengan baik. Dengan kemunculan materi gelap yang tiba-tiba ini, Geng Ping juga mulai panik dan mulai memadatkan lebih banyak perisai energi. Namun turbulensi meteoroid tidak akan memberi mereka kesempatan. Lapisan perisai pertama akan segera dihancurkan oleh materi gelap. Tanpa perisai energi bahkan bahtera tingkat 2 akan hancur oleh materi gelap ini. Pada saat ini materi gelap besar berangsur-angsur mendekat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan kekuatan turbulensi meteoroid yang menghancurkan ini, hampir tidak ada harapan bagi mereka selamat dari bencana ini. Bahkan tingkat dewa pun sulit melawan kekuatan seperti itu.
Apa yang harus kita lakukan sekarang, teriak Luo Sheng dengan ekspresi pucat. Sekarang kita bisa memusatkan kekuatan untuk menghancurkan materi gelap ini. Kita sudah tidak memiliki banyak waktu, ucap Geng Ping. Luo Sheng dan Yanbo segera memfokuskan kekuatan untuk menghancurkan materi hitam. Sinar cahaya yang kuat segera terbentuk dan langsung menembus materi gelap besar. Saat sinar cahaya bersentuhan dengan materi bilah besar, materi itu diledakkan menjadi fragmen-fragmen kecil yang tak terhitung jumlahnya. Melihat materi gelap besar hancur, wajah Luo Sheng dan Yanbo merasa sangat lega. Namun mereka sangat tidak puas dengan tindakan Xiaoyan yang acuh tak acuh. Saudara Geng Ping, apa gunanya tetap bersatu dengan kecoa ini, teriak Luo Sheng dengan marah. Yanbo juga mengerutkan kening, pada saat genting Xiaoyan masih tidak mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Mereka sangat tidak puas dengan tindakan seperti itu. Cepat pisahkan dia dari kita, kalau tidak, mereka hanya menjadi beban bagi kita, ucap Yanbo. Saudara Xiaoyan, Anda bisa menjelaskan kepada semua orang untuk hal ini, ucap Geng Ping. Jika kalian ingin saya pergi maka saya akan pergi, tidak ada penjelasan bagi orang yang sangat sombong seperti kalian berdua, ucap Xiaoyan. Geng Ping yang mendengar kata-kata itu sedikit ragu-ragu. Tanpa diduga Xiaoyan akan berkata secara langsung dan sangat mendominasi. Saudara Xiaoyan, ini memang salah kami yang tidak mempercayai kata-kata gadis kecil itu. Ini memang merupakan turbulensi meteoroid, namun begitu Anda pergi saya takut akan terjadi sesuatu kepada kalian, ucap Geng Ping. Saya mempunyai cara untuk melewati turbulensi ini. Lain kali kita akan bertemu lagi di Hongmeng, ucap Xiaoyan. Setelah itu Bahtera Tabut memisahkan diri dari ketiga kelompok dan menghilang di dalam turbulensi meteoroid. Hahaha, mereka adalah orang yang paling bodoh yang pernah kita lihat. Saya khawatir kita tidak akan melihat mereka lagi ketika kita tiba di bintang Hongmeng, ucap Luo Sheng dan Yanbo. Geng Ping menghela nafas tanpa daya menyaksikan Bahtera Tabut menghilang ke dalam turbulensi. Saudaraku, semoga kita bisa bertemu lagi, gumam Geng Ping. Nona Ding Yue, apakah tidak ada masalah berkeliaran sendirian di dalam turbulensi ini, tanya Xiaoyan. Saat itu yang membuat keputusan untuk memisahkan diri dari mereka adalah Ding Yue. Oleh karena itu Xiaoyan membutuhkan penjelasan darinya. Ding Yue lalu berkata, kita harus pergi dari mereka. Kalau tidak, kita semua akan mati. Turbulensi raksasa bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan seiring berjalannya waktu, turbulensi meteoroid akan terus meningkat. Dengan adanya 10 perisai di Bahtera Tabut ini kita sudah dapat memblokir materi gelap, ucap Ding Yue. Xiaoyan juga mengganggu ketika mendengar kata-kata itu. Terlebih lagi jumlah materi gelap di sekitarnya jelas semakin meningkat. Meskipun Bahtera ini telah saya tingkatkan, tetapi tidak baik menerima benturan terus-menerus. Oleh karena itu saya akan mengendalikan Bahtera ini dengan kecepatan maksimal. Kita harus secepatnya melewati turbulensi ini, ucap Ding Yue. Segera setelah itu Bahtera Tabut melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Bintang Hongmeng dipenuhi dengan lautan bunga yang indah. Pada saat ini di atas gedung besar puluhan bahtera melayang di udara. Dan menghilang dengan cepat, turbulensi besar yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun terjadi pada saat ini, ucap Jijun. Aliran turbulen raksasa ini dicampur dengan turbulensi meteoroid. Bahkan kita tidak mampu menolaknya, ucap Jijun. Pada saat yang sama Jijun melambaikan telapak tangannya. Segera peta langit berbintang terlihat jelas di depan. Merekam di peta langit berbintang mereka dapat melihat beberapa titik cahaya. Dan titik-titik cahaya ini merupakan bahtera yang berjalan di lubang cacing besar. Di dalam peta berbintang terdapat 100 bahtera yang menuju ke bintang Hongmeng. Pada saat ini mereka melihat bahtera bergerak dengan cepat di dalam turbulensi meteoroid. Bagaimana mungkin bahtera itu terus bergerak maju dalam arus yang bergejolak? Hanya benua tengah yang bisa melakukan hal ini, ucap Qiu Jun. Jijun hanya menggelengkan kepala lalu berkata, Anda salah. Menurut saya bahtera itu berasal dari benua yang lebih rendah.
Jangan lupa bahwa wilayah benua rendah telah menunjukkan hasil yang baik dalam beberapa kejuaraan terakhir, ucap Ji Jun. Bagaimana mungkin benua lebih rendah melakukan hal seperti itu, ucap Kyu Jun. Kyu Jun, bagaimana jika kita bertaruh? Kali ini saya bertaruh bahwa itu adalah benua lebih rendah yang memenangkan babak ini, ucap Ji Jun. Taruhan lagi, Anda orang tua yang jahat, Anda telah kalah lebih dari 100 kali dariku. Tetapi Anda tidak membayar 1 sen pun kepada saya, ucap Kyu Jun dengan sedikit marah. Jika Anda menang kali ini, maka saya akan membayar Anda dengan jumlah penuh. Tetapi bagaimana jika Anda kalah, ucap Ji Jun, saya tidak bertaruh. Sekarang Anda telah berhutang 12.600 altar kepada saya. Bagaimana cara Anda membayar terlebih dahulu kepada saya, ucap Kyu Jun. Anda tidak perlu cemas, jika saya kalah maka saya akan melunasi semuanya, ucap Ji Jun. Baiklah, kali ini saya akan bertaruh lagi dengan Anda, jika Anda kalah maka saya akan mengambil alih rumah Anda, ucap Kyu Jun. Baik, saya setuju dengan Anda, ucap Ji Jun. Tidak lama kemudian 3 sosok datang lalu berkata, apa yang sedang dibicarakan oleh Anda dua orang tua, ucap sosok yang baru saja muncul ini, untuk apa 3 dewa bodoh datang ke sini, ucap Ji Jun. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.